Haleluya, 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 Jesus, haleluya, Jesus. Kami sanjung hanya namamu yang ajaib di tempat ini Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya Engkau kerinduan kami, tiada yang lain Tuhan. Sebab hanya Engkau yang bisa menyembuhkan kami. Hanya Engkau yang bisa memuaskan hati kami ini. Hanya Engkau yang bisa memberikan kami kelepasan, kekuatan baru ketika lemah. Terima kasih Bapa. Hamba doa saat ini Tuhan, urapi setiap anak-anak Tuhan dengan urapan yang baru, agar mereka pada siang hari ini siap untuk menerima berkat dari surga. Berbicaralah melalui kuasa firman-Mu. Perkenalkan kasih dan kuasa Tuhan lebih dalam lagi. Dan di tempat ini kami berdoa, biarlah Tuhan yang berbicara bukan manusia. Urapan-Mu bekerja, jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka duduk. Bahkan segala roh jahat kuasa gelap yang berusaha mengganggu hati kami, berusaha mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, semua mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, untuk kembali mengingatkan, jangan lupa Sabtu depan kita ketemu di GBK Bapak Ibu. Amin. Kita penuhi GBK tanggal 7 Desember, kita doa ratusan ribu jiwa datang bersama-sama kita dalam perayaan Natal. Karena perayaan Natal di GBK ini adalah perintah langsung dari Tuhan kepada almarhum Bapak Gembala Sidang kita untuk dirayakan. Kenapa? Mengenang kasih dan kebaikan Tuhan. Ingat, tidak ada orang mau mati bagi kita kecuali Yesus. Haleluya. Kita buka Alkitab kita Kejadian 13 ayat 7 sampai 13. Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai 13. Baik Bapak Ibu, kita baca bergantian. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. 8 yang keras. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku kemana? Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 10. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. 13 bersama-sama. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke, ini kita tandai, kita buka 2 ayat, yaitu Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Sama-sama 23 dan 24. 21 Bapak Ibu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus, puji Tuhan, katakan amin yang percaya. Siang hari ini judul khotbah saya, Bapak Ibu bisa catat, yaitu pimpinan Tuhan membawa berkat. Katakan, aku pasti diberkati. Jadi yang menentukan Bapak Ibu dan saya akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkat ini secara holistik, bukan hanya bicara tentang berkat jasmani, tapi bisa bicara tentang perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, ada penghiburan gitu saudaraku. Walaupun kau di tengah masalah tapi tetap tenang. Amin. Ini kan berkat. Nah, Tuhan akan berikan berkat itu kepada siapa? Orang yang Dia pimpin. Ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan, aku harus berkenan di hadapan Tuhan. Apa arti orang berkenan, saudaraku? Coba renungkan. Saya kasih waktu 3 jam, saudaraku. Coba menurut Bapak Ibu definisi dari berkenan di hadapan Tuhan apa? Supaya Bapak Ibu paham. Berkenan adalah artinya kita mau menjadi orang yang dipimpin 100% oleh Tuhan. Amin. Dan kita berani berkata, hidupku bukan punya aku lagi, tapi hidupku milik Tuhan seutuhnya. Karena Tuhan yang sudah tebus mati bagiku di atas kayu salib. Dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang berani
menolak apa yang Tuhan perintahkan jangan lakukan. Bahkan taat melakukan apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan. Jadi orang yang berkenan hatinya nggak ada yang lain. Hanya satu, ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah orang-orang yang seperti ini saya percaya siang malam di hatinya prioritas hidupnya bukan lagi tentang perkara dunia. Tapi siapa tuh? Tuhan. Bapak Ibu tetap melakukan tugasmu. Sebagai ibu rumah tangga tetap mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami. Sebagai pembisnis tetap melakukan usahamu dengan baik. Sebagai pegawai tetap fokus kepada pekerjaanmu. Do your best, lakukan yang terbaik. Tapi inside of your heart, dalam hatimu prioritas utama kita bukan lagi yang lain. Tapi siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Tuhan nyaman dekat dengan kita. Pernah gak Bapak Ibu dekat sama orang, kita sama dia kayaknya gak nyaman gitu. Jangankan ngomong sejam, baru 2 menit kayaknya aduh. Ngomongnya kayaknya bagaimana ya kan. Dekat gak nyaman. Tapi dekat sama orang yang nyaman saya percaya kita rela menghabiskan waktu kita berjam-jam berbicara dengan orang yang kita suka. Orang yang mendatangkan damai sejahtera. Orang yang bisa memberkati kita. Orang yang menghargai kita. Saya percaya kita bisa nyaman dengan orang itu. Nah sama jadikan orang di mana Tuhan nyaman dekat dengan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi orang yang nyaman dengan Tuhan artinya orang ini bisa menyenangkan Tuhan. Orang ini punya prinsip seluruh hidupnya milik Tuhan. Nah orang yang punya prinsip berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu. Ditetapkan langkah-langkah kita artinya apa Bapak Ibu? Tuhan yang pimpin langkah kita. Ke kanan anakku, ke kanan kita. Ke kiri anakku, ke kiri. Pelan-pelan dikit, bahaya di depan kalau ngebut, kita pelan. Mundur sejenak anakku, bertahan di sini. Berkemah sementara, aku menyertai engkau. Di depan sedang ada orang yang merancangkan yang jahat. Tapi aku halau mereka semua. Katakan amin. Ih enak loh. Ikut Tuhan tuh enak Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita terbatas. Di depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kenapa kita harus ikut pimpinan Tuhan? Karena Tuhanlah yang tahu di mana ada berkat, di mana ada mujizat, di mana ada pertolongan, di mana ada kesembuhan. Tuhan yang tahu letak semuanya itu. Itulah sebabnya dia pimpin seperti permainan game. Ya kita harus taat, ikuti aturan. Di situ nanti Bapak Ibu engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang besar. Kenapa orang Kristen banyak mengalami penyesalan dalam hidup? Ada yang pernah menyesal dalam hidup? Salah ambil keputusan ada? Pasti pernah ya. Baik keputusan kecil, sedang maupun besar. Kerugiannya mungkin besar, luar biasa. Engkau menyesal, aduh Tuhan kenapa aku pilih yang itu. Aduh Tuhan salah pilih rekan bisnis. Aduh Tuhan salah pilih klien. Aduh Tuhan salah pilih pekerjaan. Tapi jangan sampai bilang, aduh Tuhan salah pilih jodoh. Jangan ya. Tuhan bisa gak tukar tambah Tuhan. Jangan pernah berpikir gitu. Kalau panci bisa tukar tambah. Pasanganmu terimalah dia apa adanya. Tengok dulu pasanganmu, jangan pasangan orang. Bilang aku terima engkau apa adanya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya saudaraku. Jadi kalau Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan kita, Tuhan atur hidup kita. Kita sinkronis dengan Tuhan. Diatur jalan-jalan. Nah orang yang diatur oleh Tuhan setiap jalannya, ayat 24 dikatakan. Apabila ia jatuh, apa? Tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tanganku dipegang Tuhan. Arti kata sebab Tuhan menopang tangannya, itu seperti anak usia 2 tahun digandeng sama bapaknya. Yang sudah pernah jadi orang tua pasti ngerti maksud saya. Kita pegang tangan anak kita. Kalau anak kita tiba-tiba kesandung, keserimpet kakinya, dia mau jatuh, tangan kita otomatis refleks ya. Langsung set, angkat gitu, benar nggak? Kita langsung angkat. Artinya banyak kesempatan anak kita bisa jatuh terjerembab, mukanya benjol, mukanya lecet, bajunya kotor. Tapi karena tangan kita refleks menjaga memegang, ketika dia mau tersandung, dia selamat. Nah orang yang di tangan Tuhan demikian. Bapak Ibu dan saya selama kita berkenan, tangan Tuhan memegang tanganmu. Dan walaupun jatuh, nah ini dia. Di sini Tuhan menggambarkan bahwa
Masih ada kemungkinan orang Kristen jatuh dalam dosa. Tapi bukan hidup dalam dosa. Kita harus bisa membedakan jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu setiap hari begitu terus. Tuhan sudah berkata, bertobat anakku. Sebentar Tuhan. Bertobat anakku. Hah? Apa Tuhan? Pura-pura budak saudaraku. Itu hidup dalam dosa. Tapi jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh sekalipun, di-snap oleh Tuhan. Diangkat kembali. Ada kalanya kerohanian kita di atas awan, tinggi, kuat. Ada badai kita nggak takut, ada pergumulan tenang. Tapi benar nggak? Ada kalanya kerohanian kita turun. Benar nggak saudaraku? Tiba-tiba ada masalah besar, gentar kita. Tiba-tiba ada goncangan, takut. Tapi that's okay. Di situ kita membuktikan bahwa kita butuh Tuhan. Dan saat seperti itu, Tuhan tetap baik. Walaupun jatuh, tidak akan tergeletak saudaraku. Tetap ditolong sama Tuhan. Siapa? Orang-orang yang berkenan di hadapan Dia. Jadi kejar perkenanan Tuhan. Jangan kejar perkenanan manusia. Jujur Bapak Ibu, kita tidak bisa menyenangkan semua manusia. Percayalah, kalau engkau punya target untuk menyenangkan semua manusia, percaya someday, soon or later, Bapak Ibu akan kecewa. Karena engkau tidak mungkin bisa menyenangkan manusia. Katakan amin. Ketika kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, mau taat sama Tuhan, pasti ada pro dan kontra. Setiap keputusan maupun untuk pemerintah, ada yang setuju, ada yang tidak. Engkau komitmen mau kudus, mau benar buat Tuhan. Ada yang berkata, that's good job bro, ya kan? Maju terus, layani Tuhan. Tapi yang berkata, aduh, so terlalu rohani ngana. So mau jadi pendeta so, gitu. Emang udah mau jadi pendeta loh? Ngapain kudus-kudus banget? Ya pelayanan, culun. Hari Minggu biasanya hangout. Ini tiba-tiba pelayanan. Itu pro dan kontra biasa. Artinya it's impossible, sangat tidak mungkin bisa menyenangkan manusia. Tidak mungkin bisa menyenangkan semua manusia. Senangkan Tuhan prioritas utama kita. Katakan amin. Hidupmu pasti dahsyat luar biasa. Tepuk tangan yuk yang bangga buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi berkenan di hadapan Tuhan ini penting. Mulai hari ini pastikan Bapak Ibu dan saya, Tuhan nyaman sama kita. Kalau Bapak Ibu lagi berdoa, datang sama Tuhan, kira-kira Tuhan nyaman gak sama kita? Gitu. Bapak Ibu bisa tahu loh nanti. Kau bisa rasakan, Tuhan nyaman sama kita. Kau ngobrol Tuhan dengerin. Atau kalau kita ngobrol Tuhan bilang, Allah nanti juga jatuh lagi dalam dosa. Allah minta ampun sekarang, lihat aja minggu depan, ulang lagi tuh dia dosanya. Apa Tuhan berkata? Datang anakku, aku rindu penyembahanmu. Aku rindu kita ngobrol. Itu Tuhan berkenan sama kita saudara. Nah kita kembali ke kisah Abram tadi. Coba buka ya. Kejadian 13 tadi. Di sini dikisahkan, diceritakan tentang Abram dengan Lot. Ayat 7, ini masalah mereka. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Jadi Abram dengan Lot sama-sama memiliki ternak yang banyak. Nah kalau ternaknya banyak, ribuan atau belasan ribu atau puluhan ribu, maka lahannya harus luas. Nah dua-duanya ini orang-orang besar, gembala-gembala besar. Jadi kalau hidupnya berdampingan, repot. Karena apa? Perlu banyak makanan, rumput maupun air minum. Ya, bayangkan saudaraku, untuk memberikan minum, makan puluhan ribu ternak setiap hari. Oh ini bisa ribut, bisa berkelahi nih para gembala-gembalanya. Dan terjadilah keributan itu. Padahal mereka ini kerabat, keluarga. Dan lihat apa yang terjadi. Pada ayat yang ke-8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau. Dan antara gembalaku dengan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu bisa rasakan gak kelembutan dari hati Abram di sini? Abram belum diubah namanya sama Tuhan. Masih Abram, belum Abraham. Tapi kita bisa rasakan dia berkata, Lot, kita akan ini saudara. Udahlah, masa hanya masalah kerjaan kita ribut, rusak hubungan kita. Masa kita jadi ribut, anak buah kita jadi berkelahi. Udah kita ambil jalan tengah. Ini sudah.
Di sini kita bisa belajar karakter dari Abraham. Dan ini yang Tuhan mau untuk Bapak Ibu dan saya miliki. Apa? Kelemah lembutan. Amin. Abraham punya hak Bapak Ibu karena dia lebih senior, usianya lebih tua. Kalau dalam struktur keluarga, mungkin kalau bahasa Jerman bilang Martha Rumbo. Tahu Martha Rumbo? Orang Jerman ngerti nih maksud saya. Kalau dalam struktur tingkat kekeluargaan, Abraham ini lebih tua dibandingkan Lot. Harusnya Lot hormat sama dia, betul tidak? Tapi dari perkataan Abraham, Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa dia menghormati sekalipun Lot itu lebih muda dibandingkan dia. Lihat pada ayat yang ke-9. Ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Nah ini dia, ini hikmat Tuhan mengalir buat Abraham. Kita pisah jauh-jauh, karena kalau dekat bahaya, pasti ribut. Ya. Karena ternak kita sama-sama besar. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Lihat, jika engkau ke kiri, maka aku kemana? Ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Coba renungkan. Di sini justru Abraham yang memberikan tawaran itu kepada Lot. Walaupun dia lebih senior, lebih tua dalam struktur mungkin kekeluargaan. Tapi dia menghormati Lot. Dia tidak berkata loh, kalau aku ke kanan, kamu ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Enggak, dia katakan, kalau kamu ambil kanan, ya wes, aku ambil kiri. Kalau kamu ambil kiri, nggak apa-apa. Aku yang mengalah, aku ambil kanan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, orang semarah apapun, kalau ketemu Abraham saya percaya pasti teduh hatinya. Pasti teduh. Ini pembawa damai nih orang seperti ini. Dia nggak menunjukkan, kamu nggak tahu siapa saya ya. Saya pernah ketemu orang saudaraku, udah dia nabrak mobil saya, dia keluar, dia marah-marah, dia bilang, kamu nggak tahu siapa saya. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak kenal Bapak, saya nggak tahu Bapak siapa. Orang nggak kenal ya wajar lah, tapi dia mau menunjukkan kesombongan. Kamu nggak tahu ya siapa saya. Gitu. Artinya dia mau gertak saya, udah tahu dia yang salah, dia nggak mau ganti mobil saya saudaraku. Akhirnya saya bilang, Bapak kalau mau ganti nggak usah, nggak apa-apa. Bapak nggak usah gertak-gertak saya. Bayangkan Bapak, udah salah, ngotot. Jangan punya perilaku seperti itu. Justru kita harus menjadi pembawa damai. Bilang amin. Ini ciri anak Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, ya, kenapa Abraham begini? Kok Abraham berani memberikan semua keputusan justru kepada Lot? Bukan dia pengambil keputusan. Ternyata saudaraku, prinsip ini harus menjadi prinsip kita. Abraham percaya, kemanapun dia melangkah, either ke kiri atau ke kanan, walaupun ke kiri atau ke kanan, dia tetap percaya, dia pasti tetap diberkati Tuhan. Amin. Karena dia tahu yang menentukan dia diberkati bukan lokasi. Yang menentukan dia diberkati adalah penyertaan Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan menyertai hidupmu, menyertai keluargamu, menyertai karir Bapak Ibu, bisnis usaha, menyertai pernikahanmu, menyertai anak-anak kita, semua aspek hidup kita pasti diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan kirim berkat, berkat yang akan mengejar Bapak Ibu. Tuhan yang berkata loh, saat kita tidur, kita diberkati. Yang percaya bilang amin dulu dong. Bapak Ibu percaya ayat ini buat kita? Saat kita tidur, bilang saat aku tidur. Lebih keras, saat aku tidur, aku diberkati. Kira-kira apa maksudnya dari ayat ini ya? Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk malas? Tuhan, aku pegang janjimu. Saat aku tidur, aku diberkati. Bangun siang jam 1 saudaraku. Istrinya komplain, Pak kenapa gak kerja? Tuhan bilang, saat kita tidur mah kita diberkati. Jadi papa lebih baik keluar dari kerjaan. Tidur aja, makin banyak berkat. Salah kaprah itu saudaraku. Bener, itu ngeblinger orang bilang. Salah dalam menafsirkan ayat firman Tuhan. Saking sayangnya Tuhan sama kita. Saat kita tidur bukan hanya dilindungi, bukan hanya kita dipulihkan kesehatan, tapi berkat sudah disiapkan supaya ketika kita bangun pagi beraktivitas, berkat itu datang
di dalam lumbung-lumbungmu. Amin. Kita dicukupkan Tuhan. Nah itu dia. Jadi Abraham punya iman itu. Kemana dia melangkah dia percaya berkat yang mengikuti dia. Kemana dia melangkah asal ada Tuhan dia tidak takut. Itulah sebabnya dia berikan tawaran kepada Lot. Lot pilih mau kemana? Ya, ke kiri saya ke kanan. Kamu ke kanan saya ke kiri. Wah ini mentalnya mental baja saudaraku. Orang kalau nggak kenal Tuhan dengan dalam tidak mungkin berani berkata seperti ini. Pasti matematika dia akan bermain. Nah kalau kita sudah main matematika ketemu iman, nggak ketemu. Jangan pernah gabung matematika kita dengan iman, nggak akan bisa bekerja sama dengan baik. Kalau percaya kepada Tuhan, nggak boleh perhitungan. Bilang amin. Amin. Kalau percaya sama Tuhan, percaya Tuhan sanggup berikan lebih dari yang kita sanggup pikirkan. Matematika kita terbatas saudaraku. Betul. Nah kita sudah lihat sisi dari Abraham. Kita sudah belajar dan Tuhan mau kita seperti Abraham. Jadilah orang pembawa damai. Jangan menjadi pembawa keributan. Walaupun mungkin orang ini maunya ngajak ribut, tapi kita justru jadi es, mendukan rasa panas hatinya. Ya, kita berikan dia solusi. Sama seperti Abraham kepada Lot. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Lot yang tadinya mungkin mau marah, mau kurang ajar sama Abraham, saya percaya langsung shoot. Langsung malu saudaraku. Itu sama seperti perintah Tuhan, kita menaruh bara api di kepala orang yang jahat kepada kita. Betul tidak? Ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-10. Lihat, ini dia. Kita belajar dari Lot sekarang. Ayat 10. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 2, 1. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan Bapak Ibu baca kurang kompak kan? Gak apa-apa lah, jam makan siang saya ngerti Bapak Ibu. Saya baca ulang ya. Lalu Lot apa? Melayangkan. Ada nggak di ayat ini? Lalu Lot berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Ada nggak? Halo, ada nggak? Nggak ada ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Abraham, bagaimana kualitas dari Lot. Lot ini Alkitab langsung mencatat. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan. Agak lebay dia. Dia bilang, wah itu banyak air tuh. Matanya dia andalkan. Banyak air seperti taman Tuhan. Kayak pernah aja dia ke taman Tuhan. Iya kan? Jadi di sini dia bukan mengandalkan matanya Tuhan. Tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi dia mengandalkan mata dia. Hati-hati, mata kita justru sering membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Cara pandang kita beda dengan cara pandang Tuhan. Apa yang kita lihat baik belum tentu baik di mata Tuhan. Yang setuju bilang amin. Apa yang bagi kita menguntungkan kelihatannya dihitung-hitung, wah untung nih, profit nih, belum tentu loh, belum tentu Bapak Ibu. Jadi Lot melihat lembah Yordan itu penuh air, pasti hijau. Dia pikir, wah ternak saya di sini akan makan rumput gratis, minum air gratis. Yes, saya bisa jadi gembala yang besar, lebih besar dari Abraham. Karena buat jadi gembala saat itu, ya tugas utama apa? Cari rumput, cari air. Benar gak? Dia lihat lembah Yordan hijau, subur, banyak air. Dia berpikir tempat ideal bagi ternak dia. Tapi ternyata tempat yang menurut dia baik, di tempat itu sarang dosa saudaraku. Itu Sodom dan Gomora. Manusia bejat di situ. Saking marahnya Tuhan kepada Sodom dan Gomora, Tuhan bakar api dari surga. Tempat itu terbakar bukan karena ada korsleting saudaraku. Tapi terbakar, turun api dari surga, dibakar sama Tuhan. Ngeri loh. Saking Tuhan benci dosa mereka. Dan Lot ke situ. Dan Lot menderita. Dan Lot kehilangan istrinya di situ. Ya, ada kisah. Istrinya menjadi apa? Tiang garam. Istrinya hilang di situ. Jadi karena salah pilih, Lot harus bayar harga yang besar.
pasangan hidupnya mati di situ. Jadi di sini Bapak Ibu kita belajar, ternyata kepekaan akan suara Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, ini penting. Saya mau tanya Bapak Ibu, selama 1 minggu kemarin, Bapak Ibu berapa kali tanya sama Tuhan tentang masalah pergumulan? Mungkin engkau ada masalah di kerjaan, masalah kesehatan, masalah keluargamu. Berapa kali engkau tanya sama Tuhan? Bahkan mau makan di restoran mana, pernah gak nanya sama Tuhan? Masa harus begitu kah? Iya. Kita harus bergantung sama Tuhan 100%. Tuhan mau, Tuhan suka Bapak Ibu. Di dunia kerja orang mau kita independen, bener gak? Bos kita nuntut kita orang independen. Bahkan sumber jawaban bagi orang yang lagi bingung. Tapi di dalam kerajaan surga bersama Tuhan, Tuhan mau kita orang yang bergantung kepada Dia 100%. Saya bersama keluarga suka touring. Ke Bali, ke Surabaya, ke Semarang. Bawa mobil saudaraku. Ntar anak-anak tidur di mobil. Anak-anak masih kecil-kecil waktu itu saya tanya. Kita jalan-jalan. Hore. Mau naik mobil, naik pesawat. Naik mobil. Dalam hati, kalian yang enak, Bapak yang capek. Naik mobil. Tapi kami suka gitu loh. Karena waktu bersama anak itu gak bisa diulang loh Bapak Ibu. Gak apa-apa kita capek. Tapi anak-anak punya memori kenangan yang indah bersama kita. Katakan amin. Betul. Semua fasilitas yang kau beri buat anakmu itu bisa dia lupa. Tapi kenangan manis jalan-jalan, ketawa bareng-bareng. Ya kan? Itu akan terus nempel. Itu anak saya masih SD. Sekarang masih SMA. Sekarang sudah SMA. Tapi tiap kali bicara ngobrol itu masih fresh di otak mereka. Kayak kemarin. Itu. Senang banget kami kalau begitu. Ya kan? Jadi punya family time, waktu bersama keluarga. Sangat kami hargai. Nah, kalau jalan-jalan seperti itu saudaraku. Ya kan? Kita kan pasti perlu tuntunan Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Ya, kita perlu tuntunan Tuhan, kita menghargai waktu. Kita bersama Tuhan. Ya kan? Menghargai betapa berharganya keluarga kita buat kita. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, izinkanlah dirimu direpotkan sama mereka. Karena someday, soon or later, saya selalu katakan, mereka pasti akan tinggalkan kita, saudara. Benar, mereka akan punya keluarga sendiri, sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Jadi selama mereka masih menyibukkan diri kepada kita, be happy. Anak pertama, kedua, ketiga saya perempuan. Paling besar 3 SMA. Tapi hingga detik ini, mau di depan orang bodo amat. Kalau lagi pengen gelendotan sama bapaknya. Pengen dipangku, 3-tiganya rebutan dipangku sama bapaknya. Sampai mungkin kalau orang lihat, ih bapak-bapak sama anak muda. Padahal anak saya saudaraku. Ya kan? Itu anak saya sampai segitu. Kalau anak yang keempat masih bayi. Kami menjaga itu. Kenapa? Kami tahu waktu seperti itu tidak akan bisa diulang. Karena itu kalau Bapak Ibu masih punya anak di rumah, nikmati kebersamaan bersama mereka. Karena cepat atau lambat suatu saat di rumah pasti kita hanya berdua saja dengan pasangan kita. Ya kan? Yang setuju bilang amin dulu dong. Amin. Jadi hargai waktu bersama keluargamu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air. Jadi dia mengandalkan matanya. Mengandalkan pandangannya, dia tidak peka sama Tuhan. Nah, kepekaan ini harus kita latih. Bisa dengar suara Tuhan ini, aduh nikmat luar biasa. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan bisa mendengar suara Sang Pencipta. Amin. Dan yang luar biasa, Tuhan rindu bicara dengan kita tiap hari. Tapi masalahnya kita terlalu sibuk. Otak kita terlalu banyak yang kita pikirkan. Sehingga ketika Tuhan bicara, kita nggak mampu dengar, saudaraku. Ayolah saudaraku, jangan terlalu sibuk dalam hidup ini. Punya waktulah dengan Tuhan. Buat apa kita terlalu sibuk di dunia ini? Suatu saat kita pasti pulang Bapak Ibu. Ngerti ya pulang kemana? Dan nanti kita pulang, satu helai benang pun tidak kita bawa. Jadi jangan terlalu engkau fokus kepada sesuatu yang pada akhirnya akan kau tinggalkan nanti ketika engkau pulang ke surga. Kita pulang tidak ada yang kita bawa. Sertifikatmu yang numpuk di rumah tidak engkau bawa.
Depositomu, logam muliamu yang kau simpan, yang kau banggakan, tidak akan pernah engkau bawa. Nggak salah kerja keras. Tuhan mau kita kerja keras. Katakan amin. Tuhan mau kita jadi berkat. Tapi jangan sampai pekerjaanmu, karir, apapun yang kau lakukan, bahkan even pelayananmu, mencuri waktu pribadimu dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita bisa peka sama suara Tuhan? Hati-hati. Saat ini mungkin tanpa kau sadari, setan sedang menyerang jam-jam doamu. Kalau saat ini kau sudah jarang berdoa, setan sedang menyerang jam-jam doamu. Hati-hati. Alkitab katakan, kalau sudah tidak berdoa, tinggal satu langkah lagi jatuh dalam dosa. Tapi kalau engkau rutin berdoa, dekat dengan Tuhan, saya percaya rohmu kuat. Dan kau akan peka dengan suara Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sama tadi seperti saya katakan saudaraku, kalau saya touring konvoi sama keluarga jalan ke Bali, mau makan contohnya masuk sebuah restoran, Tuhan boleh nggak makan di sini? Jangan anakku, di sini pakai pesugihan, kami masuk lagi. Begitu mau ke toilet saya lihat, lukisan penguasa laut gede banget. Tahu ya maksudnya siapa? Dia bilang puji Tuhan. Orang kalau main perdukunan pasti ada tumbal, ya. Orang kalau main perdukunan pasti ada tumbal. Tumbalnya itu bisa orang lain, bisa anaknya, bisa istrinya. Mau cepat kaya, ya anak istri biasanya ditumbalin. Itu orang udah begini nih. Kalau sampai anak istri mau dia tumbalin, hanya demi kekayaan. Bahkan ada yang lebih gila lagi. Dia mau cepat bisa mati muda, tapi kayanya pun cepat. Ada loh. Ada loh. Ada Bapak Ibu. Dia rela ya, umurnya nggak panjang, tapi bisa kaya. Bisa terkenal. Dia jual jiwanya, dia perjanjian darah dengan setan. Ini saya harus bongkar nih hal-hal seperti ini. Supaya Bapak Ibu tidak terjebak dalam perkara seperti ini. Karena saya mau katakan, di luar orang Kristen main dukun masih banyak. Ke gereja, tapi di dompet ada jimat. Saya pernah ketemu tuh. Ke gereja, perjamuan, bener. Di dompet. Tuhan bilang dalam hati saya, tanya sama dia, kamu ke dukun gak? Saya bilang, Pak, Bapak ke dukun? Ya. Tuhan bilang, tanya, dia ada jimat. Bapak ada jimat? Ada. Mana Pak? Di dompet dia keluarin dua jimat. Tapi setiap altar call maju, saudara. Jadi istilahnya, saya tanya, Bapak ngapain punya jimat? Buat penglaris. Jadi punya cadangan. Kalau doanya sama Tuhan gak dijawab, dia andalkan tuh cadangan dia. Bapak Ibu, kalau pasanganmu ada cadangan di luar engkau, marah nggak? Halo, marah nggak? Marah ya? Kalau saya minta uang belanja sama dia nggak dikasih, ya sama yang itulah. Enak banget, ketahuan pasanganmu habis kau saudaraku. Sama Tuhan begitu. Banyak lu Bapak Ibu orang Kristen kayak gitu. Tapi kalau saya lihat wajahnya di sini nggak ada sih. Tunggu, saya sortir dulu ya. Kalau tangan saya naik berarti ada nih seru. Tapi kalau saya lihat wajahnya nggak ada ya. Atau ada tapi dulu lah udah bertobat sekarang. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ingat sekali Yesus tetap Yesus. Jangan andalkan yang lain. Punya Yesus tuh lebih dari cukup saudaraku. Engkau punya Yesus, kau punya segalanya loh. Sumber kesembuhan Yesus. 2 minggu lalu hari Sabtu. Saya ditelepon salah satu guru sekolah minggu di Cibubur. Tibiris Cibubur. Kak tolong doakan. Ada anak sekolah minggu Cibubur. Kelas 1 SD. Lagi koma Kak. Di rumah sakit Cilengsi. Daerah Cilengsi. Saya lihat di map. 1 jam setengah. Padahal malam minggu. Udah mau persiapan khotbah harusnya. 1 jam setengah. Bolak-balik 3 jam. Puji Tuhan. Jauh juga Tuhan. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya. Pergi doakan anak itu. Kalau Tuhan udah ngomong saya taat. Mau jam berapapun kalau Tuhan sudah bilang taat. Sudah. Akhirnya saya pergi nih, bawa istri, bawa anak saya, bahkan bayi saya bawa. Pergi, satu tim pergi. Sampai ke sana masuk ruang ICU. Saya selalu ingat perkataan Papa Riaji begini. Di ruang ICU itu paling banyak setan, roh maut banyak di situ. Di kuburan banyak setan, tapi ruang ICU lebih banyak setan. Makanya Papa Riaji diajarkan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus, kita tolak terkapar di ruang ICU. Katakan amin. Amin. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diutus Tuhan berdoa bagi orang sakit di ruang ICU, ingat di situ banyak setan. Kau harus jaga hidup. Kau harus punya kuasa untuk mendoakan orang itu. Saya masuk ruangan itu, banyak setannya saudaraku. Betul. Anak ini terkapar gini. Begitu
Begitu doa, Tuhan singkapkan, singkat cerita. Bapak ini ternyata punya kakek dulu dukun besar. Bahkan bapak ini punya banyak jimat sampai keris yang bisa berdiri. Saudara. Saya bilang, Bapak bertobat. Orang main perdukunan, anak cucunya itu ditumbalin setan. Betul, bertobat. Saya 5 kali hampir mati. Betul. Orang tua saya kuat main dukun. Saya korbannya. 5 kali mau diincar roh maut. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya, saudaraku. Mau tenggelam lah, mau ditusuk orang lah pakai pisau, mau tabrakan lah, mau segala macam tuh. 5 kali nih, saya catat 5 kali. Tapi Tuhan baik. Nah, anak ini udah di ujung tanduk. Saya bilang, Pak, bertobat. Kalau enggak, sesuatu terjadi nih buat anak Bapak. Dia bilang, Pak, anak saya kenapa? Anak saya sehat, pulang sekolah tiba-tiba muntah-muntah, kejang-kejang. Bawa ke rumah sakit, dokter bilang masuk ICU dan langsung ventilator. Akhirnya di ruang ICU itu kita doa. Pakai minyak urapan. Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Tolak maut, tolak roh perdukunan, tolak roh tumbal dalam nama Yesus. Tapi orang tuanya harus diinjili dulu. Buat apa didoakan anaknya kalau orang tuanya nggak bertobat, saudaraku? Jadi kalau kita hidup dalam pertobatan, Tuhan katakan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Jadi orang tuanya sudah bertobat. Bapak Ibu harus saling mengampuni, saya bilang. Oke, doa. Selesai doa anak ini, walaupun masih koma, istri saya bilang, doakan bapak sebelah. Tuhan bilang, doain dia. Saya bilang, Bapak sakit apa? Dia nggak bisa ngomong. Rupanya paru-paru dan paru-paru sudah rusak, tenggorokan sudah rusak. Dia buka mulut dia, putih semua. Dia bukan orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, doakan dia. Saya bilang, Bapak mana tangannya? Saya kasih minyak urapan. Olesi di leher, Bapak sembuh sekarang. Sebut nama Yesus, bilang, Tuhan Yesus sayangi aku. Tuhan Yesus ampuni aku. Tuhan sembuhkan aku. Bapak percaya Yesus ya? Gitu. Akhirnya besok ya ketika saya lagi khotbah hari Minggu di Bidek, saudaraku. Puji Tuhan saya dapat kabar. Anak itu sudah sadar, matanya sudah terbuka, saudaraku. Betul. Bahkan yang luar biasa, bapak itu yang sebelah. Udah bisa ngomong, dokter periksa, dokter pun kaget, sudah sehat, bahkan langsung pulang hari itu, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di tempat ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Percaya setelah didoakan minyak ini menjadi api dari surga. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan, ada kuasa berkat. Jadi Bapak Ibu kita sudah ada di tempat yang tepat. Di tempat ini ada mujizat Tuhan. Ada tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati. Ada minyak urapan yang kudus. Percaya penyertaan Tuhan dahsyat buat kita. Sekali lagi yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Ajar kami menjadi pelaku firman yang berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kita katakan amin. Tiba saja kita akan menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Puji Tuhan, sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga,
inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami hidup kekal dalam surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sehat sempurna, tidak bengkak jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, ginjalku sehat, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Hamba berdoa biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan siang ini. Pasangan suami istri yang minta anak berkati bisa punya keturunan. Yang mereka yang minta pasangan hidup berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Yang minta pekerjaan berkati tidak nganggur, berkati tidak kekurangan dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, proyekku, karirku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Nama Tuhan, kita telah menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan setiap doamu, naikkan setiap syukurmu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk setiap kita diselamatkan dan tebus. Mari angkat kedua tangan kita pada hari ini. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat pengajaran-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh kuasa, menjadi api dari surga yang melindungi setiap jemaat bersama keluarga aman dalam perlindungan Tuhan. Tolak kuasa gelap, tolak serangan-serangan yang jahat. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang terikat lepas
Dalam nama Yesus mereka diberkati, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak-Mu yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tuhan, mulai hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ambil alih Tuhan. Kami mau jadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berjanji kepada orang yang berkenan bahwa Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu. Bahkan sekalipun jatuh tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Korabaya sikirabaya rabaya rabaya rabaya. Korababa sikira Ini waktumu dengan Tuhan, saudaraku. Tidak usah peduli kiri kananmu, fokus pada Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami percaya pemulihan terjadi buat setiap kami. Mengalir kasih dari surga tidak terbatas, memulihkan kami Tuhan. Yang sakit sembuh, yang terikat lepas. Kuasa bilur-bilur-Mu, tubuh dan darah-Mu sudah memulihkan kehidupan kami. Dan kami percaya minyak-Mu yang kudus akan mengurapi setiap kami ya Bapa. Terus kami berdoa buat acara Natal 7 Desember semakin diberkati Tuhan. Semakin dahsyat luar biasa. Tuhan akan hantarkan ratusan ribu jiwa datang berbondong-bondong dalam perayaan Natal ini. Berkati Natal kami ya Bapa untuk memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus bersama ribuan malaikat turun dari surga untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati pelayanan Ibu Gembala sidang kami bersama Pak Aristo Kak Argo. Diberkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bahkan dipakai dengan urapan yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau pulang, kami percaya malaikat Tuhan menjaga melindungi kami. Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
Penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus dengan sorak-sorai semua bersama kita katakan amin. Amin.